Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup? Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat semua? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Ingat tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Mengingat sekarang kita sudah masuk musim pancaroba. Jadi hari ini mungkin panas terik, besok bisa saja hujan deras. Jadi cuaca sedang tidak menentu, dan cuaca yang tidak menentu itu bisa membuat daya tahan tubuh kita menjadi melemah. Ketika daya tahan tubuh kita melemah, bisa membuat kita rentan terhadap penyakit. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi anak-anak. Ibu absensi dulu. Bentar ya. Persti Mustikani Nur Izzati? Hadir, Bu. Hadir. Novita Fitri Anissa? Hadir, Bu. Salsabila Hanidah Taufika? Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya anak-anak. Berarti sudah siap untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siap ya anak-anak? Siap, Bu. Siap, Bu. Oke anak-anak, jadi hari ini kita masih mempelajari bab yang sama, yaitu kaidah pencacahan, namun dalam subbab baru, yaitu kombinasi. Setelah kita mempelajari materi kombinasi ini, Ibu harap anak-anak dapat memahami bagaimana aturan kombinasi itu, kemudian bagaimana mengaplikasikannya dalam masalah, terutama dalam masalah kontekstual. Lalu apa Bu manfaatnya kita mempelajari materi kombinasi ini? Jadi yang pertama, kombinasi itu adalah dasar ilmu komputer atau informatika. Jadi kombinasi ini dapat digunakan untuk mencari persamaan logika yang rasional yang dapat diterjemahkan ke dalam komputer melalui bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu kan ada HTML, ada PHP, ada Java. Jadi seperti coding. Nah, di sini ada yang tertarik dengan coding. Coding itu kan juga menggunakan bahasa pemrograman ya. Di sini ada yang tertarik dengan coding? Saya, Bu, tidak tertarik. Oh, Ibu pikir tadi mau bilang saya tertarik Bu mempelajari coding. Bukan tidak tertarik ya, mungkin belum tertarik. Barangkali nanti saat kuliah ada yang mengambil jurusan ilmu komputer. Nah, kombinasi ini dapat dijadikan dasar untuk ilmu komputer atau informatika itu. Kemudian yang kedua, menentukan banyaknya model pakaian. Jadi semisal kita memiliki 5 jenis warna kain. Kemudian kita ingin membuat pakaian yang memadukan 2 jenis warna. Nah, kita dapat menentukan banyaknya model pakaian yang dapat kita buat dengan memadukan 2 warna dari 5 warna yang kita miliki itu. Kemudian, kombinasi ini juga dapat digunakan untuk menentukan banyaknya cara memilih pengurus kelas. Jadi, semisal kalau pengurus kelas itu kan terdiri dari apa saja? Ketua kelas, wakil ketua, kemudian apa? Sekretaris, bendahara ya. Jadi semisal di dalam kelas itu ada 30 siswa. Nah, kita dapat menentukan banyaknya cara memilih pengurus kelas yang terdiri dari 4 orang ini dari 30 siswa yang ada di dalam kelas tersebut. Sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, kita recall dulu ya, mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari materi permutasi. Di sini ada yang masih ingat apa itu permutasi? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Bila. Permutasi adalah kaidah pencacahan yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara memilih R unsur dari N unsur dengan memperhatikan urutan. Baik, terima kasih Mbak Bila. Jadi apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Bila tadi sudah tepat ya. Permutasi adalah kaidah pencacahan yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara memilih R unsur dari N unsur dengan memperhatikan urutan. Kemudian, bagaimana rumus permutasi? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Vivi. N faktorial dibagi
N dikurangi R faktorial, Bu. Ya, tepat sekali. Jadi rumus permutasi R unsur dari N unsur itu adalah N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Kemudian bagaimana dengan rumus permutasi siklik? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Versti. N dikurangi 1 faktorial, Bu. Ya, benar, tepat sekali. Jadi, rumus permutasi siklik adalah N dikurangi 1 faktorial. Nah, di sini ada satu soal cerita. Dalam suatu rapat dihadiri oleh 5 orang. Jika peserta rapat duduk secara melingkar, maka ada berapa banyak cara menentukan posisi duduknya? Ada yang ingin mencoba menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Versti lagi. N dikurangi 1 faktorial, berarti 5 dikurangi 1 faktorial, hasilnya 4 faktorial. Nah, 4 faktorial itu sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1, berarti jawabannya 24. Ada 24 cara duduk, Bu. Ya, terima kasih Mbak Versti. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Versti tadi sudah benar ya. Contoh soal ini adalah contoh permutasi siklik. Jadi rumus yang digunakan adalah N dikurangi 1 faktorial. Jadi nanti 5 dikurangi 1 faktorial hasilnya adalah 24. Jadi ada 24 cara yang dapat digunakan untuk menentukan posisi duduknya. Bagus, berarti anak-anak masih mengingat apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Ya, Ibu bagikan LKPD-nya dulu. Mbak Versti, bisa minta tolong dibagikan ke temannya? Terima kasih ya. Oke, anak-anak sudah mendapatkan LKPD ya. Sekarang kita masuk ke materi kombinasi. Jadi apa itu kombinasi? Kombinasi merupakan kaidah pencacahan yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara memilih R unsur dari N unsur tanpa memperhatikan urutan. Yang harus digarisbawahi di sini adalah tanpa memperhatikan urutan ya. Jika dipermutasi dia memperhatikan urutan, maka dikombinasi dia tidak memperhatikan urutan. Lalu bagaimana rumus kombinasi? Nah, kita akan mencari rumus kombinasi dengan melakukan kegiatan 1 pada LKPD yang sudah Ibu bagikan. Silakan anak-anak buka LKPD-nya, silakan dilihat kegiatan 1. Di sana ada sebuah cerita. Ada yang ingin membacakan cerita yang ada di kegiatan 1 ini? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Bila. Caca adalah seorang desainer pakaian. Ia hendak membuat model pakaian baru dengan memadukan 2 warna kain untuk setiap pakaian yang hendak dibuatnya. Caca telah membeli 4 warna kain, yaitu hijau, biru, merah, dan kuning. Berapa banyak model pakaian yang dapat dibuat Caca? Baik, terima kasih Mbak Bila. Jadi permasalahan apa yang harus kita selesaikan di sini anak-anak? Menentukan banyaknya model pakaian yang dapat dibuat Caca, Bu. Ya, menentukan banyaknya model pakaian yang dapat dibuat oleh Caca. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, di sini kita dapat mendata perpaduan 2 warna dari 4 warna yang dimiliki Caca. Ibu beri contoh misalnya hijau dan biru. Kemudian ada perpaduan warna apa lagi anak-anak? Hijau dan merah. Ya, hijau dan merah. Kemudian ada apa lagi anak-anak? Hijau dan kuning. Ya, hijau dan kuning. Kemudian ada apa lagi anak-anak? Biru dan merah. Ya, biru dan merah. Kemudian ada apa lagi? Biru dan kuning. Ya, ada biru dan kuning. Kemudian ada apa lagi? Merah dan kuning. Ya, ada merah dan kuning. Kemudian, apakah ada lagi? Bagaimana jika biru dan hijau? Apakah dia perpaduan 2 warna yang berbeda dari hijau dan biru? Sama saja ya. Jadi jika misal kita punya pakaian, warnanya terdiri dari hijau dan biru. Nah, dia akan sama saja dengan pakaian yang berwarna biru dan hijau. Berarti
dia biru dan hijau ini bukan merupakan model pakaian yang berbeda dari hijau dan biru. Nah, setelah anak-anak mendata perpaduan 2 warna kain dari 4 warna kain yang dimiliki Caca tadi, apa yang dapat anak-anak simpulkan? Banyak model pakaian yang dapat digunakan Caca, ada 6, Bu. Ya, benar. Jadi banyak model pakaian yang dapat dibuat Caca ada sebanyak 6. Sejauh ini, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Baik, Ibu lanjutkan ya. Nah, sekarang anak-anak coba cermati. Masalah pada kegiatan 1 tadi merupakan contoh kombinasi, yaitu kombinasi 2 warna kain dari 4 warna kain yang dimiliki Caca, atau dapat juga dituliskan sebagai kombinasi 2 unsur dari 4 unsur. Nah, dari kegiatan yang telah kita laksanakan nomor 1 dan nomor 2 tadi, kita dapatkan bahwa kombinasi 2 unsur dari 4 unsur tadi adalah 6, yaitu ada sebanyak 6 model yang dapat dibuat dari perpaduan 2 jenis warna dari 4 jenis warna yang dimiliki Caca. Nah, cara menuliskan kombinasi ini sama dengan permutasi. Ada 3 cara. Yang pertama dapat ditulis dengan C, kemudian di sini R-nya adalah 4, kemudian di sini R-nya adalah 2, dan N-nya adalah 4. Jadi dapat dituliskan C dalam kurung 4,2, atau dapat pula dituliskan sebagai 4C2. Di sini N-nya 4, R-nya 2, atau dapat juga dituliskan sebagai C, ya, ini di atasnya 4, kemudian di bawahnya 2. Yang 4 ini adalah N, yang 2 ini adalah R. Sekarang bagaimana jika pakaian yang hendak dibuat Caca ini adalah berupa gamis? Jadi gamis yang bagian atas dan bawah menggunakan 2 warna kain yang berbeda. Ada berapakah model gamis yang dapat dibuat Caca? Nah, yang nomor 4 ini adalah contoh permutasi ya. Kemarin kita sudah mempelajari ini. Dari kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya, kita dapatkan 6 perpaduan warna. Nah, karena ini permutasi, berarti dia memperhatikan urutan. Nah, perpaduan warna apa lagi yang belum ada di sini? Biru dan hijau. Ya, biru hijau. Kemudian apa lagi? Merah hijau. Ya, merah hijau. Apa lagi kemudian? Kuning hijau. Ya, kuning hijau. Selanjutnya? Merah dan biru. Ya, merah biru. Kemudian apa lagi? Kuning biru. Ya, kuning biru. Kemudian yang terakhir? Kuning merah. Ya, ada kuning merah. Jadi, permasalahan di atas ini merupakan contoh masalah permutasi ya, yaitu permutasi 2 unsur dari 4 unsur. Kita dapatkan hasilnya adalah 12. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan ini. Jadi, permutasi 2 unsur dari 4 unsur itu ternyata bisa diperoleh dengan menyusun setiap unsur yang dihasilkan dari kombinasi 2 unsur dari 4 unsur. Ini tadi kan kombinasi 2 unsur dari 4 unsur ya. Nah, misal kita susun perpaduan warna hijau biru, maka kita dapatkan susunan warna yang baru yaitu biru dan hijau. Begitu pula untuk hijau merah, kita susun kembali untuk mendapatkan susunan warna yang baru, kita dapatkan merah hijau. Begitu pula seterusnya sampai merah kuning memberikan susunan yang baru berupa kuning merah. Jadi permutasi 2 unsur dari 4 unsur itu dapat diperoleh dari menyusun setiap unsur kombinasi 2 unsur dari 4 unsur ya. Nah, selanjutnya setiap unsur kombinasi 2 unsur dari 4 unsur tadi itu dapat disusun sebanyak permutasi 2 unsur dari 2 unsur. Berarti permutasi 2 unsur dari 4 unsur itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi 2 unsur dari 4 unsur dikali permutasi 2 unsur dari 2 unsur. Atau dapat juga dituliskan sebagai kombinasi 2 unsur dari 4 unsur itu sama dengan permutasi 2 unsur dari 4 unsur dibagi permutasi 2 unsur dari 2 unsur. Nah, sekarang coba anak-anak buktikan apakah statement kombinasi 2 unsur dari 4 unsur itu sama dengan
hasil bagi dari permutasi 2 unsur dari 4 unsur dengan permutasi 2 unsur dari 2 unsur. Ada yang ingin mencoba? Saya, Bu. 6 sama dengan 12 dibagi 2 faktorial dibagi 2 dikurangi 2 faktorial. Berarti 6 sama dengan 12 dibagi 2 faktorial dibagi 0 faktorial. Karena 0 faktorial sama dengan 1, berarti 6 sama dengan 12 dibagi 2. Berarti diperoleh 6 sama dengan 6, Bu. Baik, terima kasih Mbak Vivi. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Vivi tadi sudah tepat ya. Terbukti bahwa kombinasi 2 dari 4 itu sama dengan permutasi 2 dari 4 dibagi permutasi 2 dari 2. Nah, yang awal tadi kan kita sudah mendapatkan kombinasi 2 dari 4 itu kan 6. Kemudian permutasi 2 dari 4 itu kan 12. Kemudian permutasi 2 dari 2 hasilnya 2 ya. Berarti 6 sama dengan 12 dibagi 2. Kita dapatkan kedua sisi ruas. Nah, kedua ruasnya memiliki nilai yang sama. Jadi terbukti bahwa kombinasi 2 unsur dari 4 unsur itu sama dengan permutasi 2 unsur dari 4 unsur dibagi permutasi 2 unsur dari 2 unsur. Di awal tadi kan kita sudah mencari hasil kombinasi dengan cara mendatanya secara manual ya. Nah, itu mungkin untuk dilakukan jika unsur-unsurnya itu dalam jumlah yang sedikit. Lalu bagaimana jika unsurnya itu sangat banyak? Nah, kita akan kesulitan untuk mendatanya secara manual. Oleh karena itu, dibutuhkan rumus kombinasi secara umum. Di sini kita akan merumuskan rumus kombinasi secara umum dengan modal yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Dari kegiatan sebelumnya, kita sudah mendapatkan bahwa kombinasi 2 unsur dari 4 unsur itu sama dengan permutasi 2 unsur dari 4 unsur dibagi permutasi 2 unsur dari 2 unsur. Nah, di sini berarti kita dapat menuliskannya menjadi kombinasi R unsur dari N unsur sama dengan permutasi R unsur dari N unsur dibagi permutasi R unsur dibagi R unsur. Karena permutasi R unsur dari N unsur itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial, kemudian permutasi R unsur dari R unsur itu sama dengan R faktorial dibagi R kurangi R faktorial, maka kita dapatkan, kita kali silang, N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R dikurangi R faktorial dibagi R faktorial. Karena R dikurangi R faktorial itu sama dengan 0 faktorial, dan kita tahu 0 faktorial itu sama dengan 1, maka kita dapatkan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali 1 dibagi R faktorial. Maka kita dapatkan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Nah, kita sudah mendapatkan rumus kombinasi R unsur dari N unsur sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Begitu ya anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Sekarang, apa perbedaannya kombinasi dan permutasi? Karena kan kombinasi dan permutasi itu kan hampir mirip ya. Ada yang tahu apa perbedaannya? Terletak pada urutannya, Bu. Kalau permutasi urutannya diperhatikan, kalau dikombinasi urutannya tidak diperhatikan. Ya, benar tepat sekali ya. Jadi yang membedakannya itu jika dikombinasi dia tidak memperhatikan urutan, sedangkan di permutasi dia memperhatikan urutan unsurnya sesuai dengan definisi antara permutasi dan kombinasi. Permutasi adalah kaidah pencacahan yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara memilih R unsur dari N unsur dengan memperhatikan urutan. Sedangkan kombinasi adalah kaidah pencacahan yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara memilih R unsur dari N unsur tanpa memperhatikan urutan. Kita lanjut ke kegiatan 2 ya anak-anak. Silakan dibuka LKPD kegiatan 2-nya. Di sana ada sebuah soal cerita. Nah, untuk memperdalam pengetahuan anak-anak terkait materi kombinasi ini, silakan anak-anak coba kerjakan dulu.
Ibu beri waktu 5 menit cukup ya. Silakan dicoba terlebih dahulu. Nanti kita bahas bersama-sama. Gimana Mbak Firsti? Apakah ada kesulitan? Belum ada, Bu. Baik, dilanjutkan ya. Bagaimana dengan Mbak Vivi? Apakah ada kesulitan? Belum ada, Bu. Baik, dilanjutkan ya. Bagaimana dengan Mbak Vina? Apakah ada kesulitan? Ini berarti jawabannya nanti ada 2 kombinasi ya, Bu? Kok bisa dapat 2 kombinasi? Begini, Bu, saya mengerjakannya. Ya, ini sudah tepat ya. Tapi langkahnya ini belum selesai. Masih ada 1 langkah lagi. Coba diingat kembali. Sebelum materi permutasi kemarin kan kita sudah belajar aturan penjumlahan dan aturan perkalian. Nah, soal ini juga menggunakan aturan perkalian. Silakan dicoba dilanjutkan dulu. Gimana anak-anak? Apakah sudah selesai mengerjakannya? Kita bahas bersama ya. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan ini ada 3 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kita mencari banyaknya cara membentuk kelompok yang terdiri dari siswa laki-laki terlebih dahulu. Ada yang mau mencoba menjawab bagaimana membentuk kelompok yang terdiri dari siswa laki-laki? Saya, Bu. Ya, silakan. Kombinasi 5 dari 8 sama dengan 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 5 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial dibagi 3 dikali 2 dikali 1 dikali 5 faktorial. Hasilnya nanti sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dibagi 6. Hasilnya adalah 56. Ya, benar. Tepat sekali ya. Jadi, cara membentuk kelompok yang terdiri dari siswa laki-laki itu akan sama dengan kombinasi 5 dari 8. Akan sama dengan 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 5 faktorial dikali 5 faktorial. Kita hitung akan dapatkan 56. Kemudian langkah yang kedua yaitu mencari banyaknya cara membentuk kelompok yang terdiri dari siswa perempuan. Ada yang mau mencoba menjawab? Saya, Bu. Kombinasi 3 dari 12 sama dengan 12 faktorial dibagi 12 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan 12 faktorial dibagi 9 faktorial dikali 3 faktorial. Sama dengan 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 faktorial dibagi 9 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya nanti sama dengan 12 dikali 11 dikali 10 dibagi 6. Hasilnya 220. Ya, tepat sekali apa yang disampaikan. Jadi, cara membentuk kelompok yang terdiri dari siswa perempuan itu akan sama dengan kombinasi 3 dari 12. Berarti 12 faktorial dibagi 12 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Jika kita hitung maka akan mendapatkan 220. Kemudian yang terakhir adalah untuk mencari banyaknya cara membentuk kelompok gerak jalan yang terdiri dari 5 siswa laki-laki dan 3 siswa perempuan. Ada yang tahu bagaimana cara menyelesaikannya? Dengan menggunakan aturan perkalian, Bu. Berarti kombinasi 5 dari 8 dikali kombinasi 3 dari 12, yaitu 56 dikali 220. Hasilnya 12.320 cara. Benar sekali. Jadi menggunakan aturan perkalian ya. Ingat kembali sebelum materi permutasi pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar aturan perkalian dan aturan penjumlahan. Nah, untuk menyelesaikan soal ini kita juga menggunakan aturan perkalian. Nah, berarti kombinasi 5 dari 8 dikali kombinasi 3 dari 12 berarti akan sama dengan 56 dikali 220 akan memberikan hasil 12.320 cara. Jadi banyak cara untuk membentuk kelompok gerak jalan ada 12.320 cara. Sudah banyak sekali ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Baik, kita lanjutkan ya.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita review dulu ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak? Kombinasi merupakan kaidah pencacahan yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara memilih R unsur dari N unsur tanpa memperhatikan urutan. Ya, jadi kombinasi adalah kaidah pencacahan yang digunakan untuk menentukan banyaknya cara memilih R unsur dari N unsur tanpa memperhatikan urutan. Kemudian apalagi yang sudah kita pelajari hari ini? Rumus kombinasi adalah N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Rumus kombinasi R unsur dari N unsur itu dinyatakan sebagai N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Ibu beri kuis ya sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini. Silakan anak-anak kerjakan kuisnya dalam selembar kertas. Ibu beri waktu 5 menit. Silakan langsung dikerjakan. Jangan lupa tuliskan identitas nama, nomor absen, dan kelas ya. Silakan langsung dikerjakan. Cukup ya anak-anak, silakan hasil pekerjaannya dikumpulkan. Jangan lupa periksa identitasnya. Mbak Bila, bisa minta tolong hasil pekerjaannya dikumpulkan? Terima kasih ya. Untuk latihan, silakan anak-anak kerjakan buku paket halaman 127 nomor 1-2 saja ya. Pada pertemuan selanjutnya akan kita bahas bersama. Selain itu, silakan anak-anak juga baca-baca dulu materi peluang kejadian. Ini materi yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Berarti Ibu akhiri di sini. Marilah pembelajaran kita hari ini kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.